Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endas Dewi, dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bayan. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara yaitu rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama komunitas belajar sekolah yang kita susun di sini yaitu komunitas belajar yaitu tulis. Di sini saya dan Pak Lingga karena satu lembaga sudah berdiskusi dan akan sejawat kita menggunakan tema persiapan P5 nanti proyek kita nanti kedepannya membuat suatu proyek yang namanya ini program kita segar senam dan bugar gerakan senam yaitu sehat energi dan atletik. Implementasi proyek senam kreasi yaitu kreasinya yaitu berupa aerobik di sekolah. Jadi itu Bapak Ibu. Sebelumnya saya di sini selaku pembawa acara. Langsung saja kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama agar acara berikutnya ini lebih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu lanjut akan dijelaskan program kedepannya. Nanti saya akan menguatkan lagi materi mungkin ada yang kurang jelas proyek kita kedepannya yang akan disampaikan oleh Bapak Liga. Waktu kami silakan. Baik Bapak Ibu, untuk latar belakang yaitu menindaklanjuti evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan. Dimungkinkan karena gerakan yang terbatas dan terkait dengan yang ditentukan oleh sekolah seperti yang biasa dilaksanakan seperti SKJ 2024 dan senam pengajaran. Yang kedua, tingginya angka peserta didik yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Yang keempat, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Untuk pelaksanaan program ini nanti berdasarkan suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik. Untuk yang pertama yaitu suara, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Untuk yang pilihan, peserta didik dapat memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan secara bebas. Untuk yang ketiga, kepemilikan dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan. Peserta didik akan lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Untuk aset yang digunakan pada P5 itu yaitu manusia, kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam KBS dan peserta didik. Untuk aset sosial, komunitas belajar sekolah, hubungan antara peserta didik. Untuk aset fisik, yaitu lapangan olahraga atau halaman sekolah, ruang lab komputer dan sound system. Untuk lingkungan, adanya ruang kelas, halaman sekolah yang bisa digunakan untuk tempat latihan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di depan halaman sekolah. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Nah, untuk selanjutnya yaitu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Tujuan yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga
seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan. Untuk pencapaian, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, dan tanggung jawab dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Untuk langkah-langkah yang kita laksanakan, yang pertama, membentuk kelompok kecil peserta didik antara 5 sampai 7 peserta didik dalam setiap kelas untuk bekerja sama dalam merancang senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap kelompok. Untuk langkah kedua, memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Langkah yang ketiga, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Untuk hasil yang diharapkan, peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program senam aerobik ini dirancang sebagai kegiatan P5 yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran, dan membangun hubungan sosial yang positif. Untuk target program yaitu kelas 8 fase D. Untuk pengaturan program akan dilaksanakan di halaman sekolah jika cuaca di lapangan tidak mendukung. Di jam nanti disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama 2 bulan di semester genap ini. Untuk anggota komunitas, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, tersedianya halaman atau lapangan yang cukup luas untuk kegiatan senam. Yang kedua, tersedia peralatan senam yang memadai atau sound system. Yang ketiga, adanya dukungan program Jumat Sehat dari sekolah. Yang keempat, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Nah, selanjutnya rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK, dan fasilitator kelas. Yang kedua, peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik dipilih secara acak dari berbagai kelas atau kelompok dan latar belakang dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Yang ketiga, guru PJOK terlibat langsung dalam program. Yang keempat, para fasilitator yang membantu dalam pelaksanaan program dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka terhadap program, yaitu anggota komunitas dalam sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu kemungkinan tantangan dan rencana solusi. Tantangan yang pertama, kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Untuk solusinya, dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu, dengan memberikan motivasi, mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental melalui senam aerobik agar peserta didik paham dan mengerti. Untuk tantangan yang kedua, kesulitan koordinasi dan sinkronisasi gerakan dalam instruksi gerakan. Solusinya, latihan bersama secara rutin dengan instruktur yang baik serta latihan yang fokus pada sinkronisasi gerakan bisa membantu mengatasi kesulitan ini. Untuk tantangan yang ketiga, menjaga motivasi kelompok agar tetap tinggi dalam setiap sesi latihan bisa menjadi tantangan, terutama jika beberapa anggota merasa jenuh atau kelelahan. Untuk solusi yang ketiga, variasi program senam
berikan pujian dan dukungan positif, serta buat suasana latihan yang menyenangkan dan tidak monoton. Terima kasih. Mungkin ada masukan atau saran dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki saran ke depannya. Ini proyek P5, ini program kami sejak guru olahraga di SMP Negeri 2 Bayang. Kita evaluasi tentang kegiatan yang Jumat sehat. Anak-anak kayaknya kurang berminat ya Bu. Nanti program kami, program saya Pak Liga ke depannya ini kan kita punya tema bangun jiwa dan raganya. Di situ kan kita punya program 2 bulan. Jadi nanti didampingi oleh para pendamping Bapak Ibu, anak dibuat program tentang senam kreasi. Nah, kreasi itu ditentukan anak bisa bebas Bu, milih musiknya. Di sini kita harus memberi keleluasan karena anak, yang penting dipantau. Musik, terus teman, bisa milih mereka, apa laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan, atau dicampur terserah perempuan atau laki-laki. Yang penting program ini berjalan dengan baik. Tujuannya yaitu satu, anak-anak tahu yang namanya senam aerobik itu seperti apa, yang menyehatkan itu. Kadang-kadang anak-anak itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Liga, rata-ratanya ini yang terutama yang laki-laki kurang minat. Seperti Bapak Ibu, mungkin nanti kita memberi pendekatan personal, kita beritahu manfaatnya senam ini, pentingnya senam ini seperti apa. Saya aja senam aerobik itu Bu. Kalau mungkin khususnya di sini yang biasa senam aerobik, itu ada tingkat kesulitannya Pak Cik. Jadi nanti anak-anak mungkin dikasih yang senam yang mungkin ringan. Banyak di contoh-contoh itu di YouTube atau di komunitas senam. Saya ada mengikuti senam komunitas senam, itu seru. Musik-musik yang kekinian itu anak pasti senang. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada saran biar anak-anak ini lebih menarik waktu senam gimana? Saya pengen punya program, nanti itu setelah latihan ke kelas kita pantau. Sudah itu kan pasti tiap kelas ada yang bagus itu Bu, anak-anak itu kan. Yang bagus dipilih. Nah saya itu dibina. Nanti sama saya dibina, sama Pak Liga dibina, ambil instruksi ya senam aerobik. Dan nanti di waktu Jumat sehat itu anak-anak itu sudah ada bingung dulu Pak ke siswa, anak itu sudah yang memberi materi senam itu, senam aerobik, senam kreasi. Karena kalau SKJ itu monoton sudah kalau ke anak-anak itu. Kalau SKJ itu untuk anak SD. Kalau sudah SMP, SMA itu sudah ke kreasi dan aerobik. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana ya program kedepannya Bapak Ibu? Ya mungkin Pak Iwan ada saran atau masukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus terang saya kan guru matematika. Iya Pak. Kalau SKJ dengan senam aerobik kan belum tahu kita itu bedanya aerobik itu ciri-cirinya apa gitu ya, kita kan nggak tahu Pak ya. Nah, terus di dalam SKJ kadang kan ada gerakan yang namanya pemanasan inti sama pendinginan. Kalau SKJ kita kenal seperti itu mungkin Pak ya. Dulu kan kita pernah praktek gitu ya. Saya masih sekolah itu pasti ada gerakannya seperti itu. Nah kalau aerobik itu apa kira-kira ada pendinginannya juga Pak? Nah ini. Terus yang itu yang pertama. Kemudian saya ini Pak, dengan proyek P5 ini kaitannya kan anak-anak nanti kreatif aerobik ya. Apa nanti ada aerobik yang sifatnya pendinginan, maksudnya yang sifatnya gerakannya untuk merilekskan tubuh gitu ya. Selain untuk memacu gerakan otot, kan juga ada merilekskan itu. Apa ada yang seperti itu? Ya, terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Iwan. Tanggapannya saya langsung jawab nih. Senam, SKJ dan aerobik bedanya apa? Bedanya itu hanya ditentukan dan ritme musiknya lebih keras. Karena kebugaran itu aerobik
namanya aerobik itu lebih cepat. Kalau SKJ itu senamnya itu lebih rileks, lebih nyantai. Kalau pemanasan sama pemanasan. Contoh ya, kalau SKJ 1, 2. Kalau aerobik puting musik lebih kencang. Seperti itu. Jadi anak-anak cepat berkeringat itu, 5 menit berkeringat, gobios itu. Tuh. Dan juga kalau aerobik ini anak-anak di sini bisa memilih musik bebas, kan kreasi. Kalau SKJ boleh musiknya ya itu saja menurut. Kalau aerobik musiknya yang kekinian bisa pilih anak-anak sudah. Yang penting di situ di sini ada guru harus musik harus sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kalau hitungan sama 1 kali 4, 1 kali 8, ada sampai 10 Pak kalau olahraga. Jadi anak itu nanti dasarnya saya nanti pasti instruksikan ya. Pasti ada gerakan pemanasan, ada gerakan inti, ada gerakan pendidikan, dan ada gerakan peralihan. Nah di sini harus tahu gerakan peralihan itu apa. Gerakan peralihan itu mau inti 1 ke inti 2 ada gerakan jalan. Gerakan peralihan apa biasanya? Biasanya dengan jalan tidak. Kalau aerobik namanya Jessica di 1. Kalau aerobik lebih cepat Pak. Itu cuma bedanya sudah dan musik. Intinya di musik. Karena di sini Pak gerakan senam ya aerobik itu sehat, energi dan atraktif. Seperti itu. Jadi anak-anak nanti pastinya lebih kreatif. Karena mereka bisa milih musik kan anak-anak kan sekarang suka musik jedak jeduk DJ. Rata-rata kalau senam aerobik di khusus rata-rata musiknya pasti agak disco DJ ya kayaknya DJ sini. Di sini yang orangnya kan khusus sih kayaknya di sini. Yang ikut senam zumba, senam aerobik khusus sih di sini. Mungkin Bu Titin mungkin kayaknya ikut juga. Seperti itu. Nah di sini nanti di sini pelaksanaan program ini di sini harus memiliki pilihan. Anak-anak tuh ayo didatang dulu. Yang jelas gerakannya seperti apa dicatat. Gerakan pertama harus ada pemanasan. Itu dihitung misalkan mungkin durasi nanti 10 menit. Itu bisa diulang pemanasan inti ada berapa gerakan. Pendidikan nanti saya jelaskan juga nanti ke anak-anak. Begitu. Cuma saya butuh bimbingan, butuh teman, butuh ini. Ada komunitas belajar ini kan harus mendorong kita Pak Lingga. Karena kalau cuma kita olahraga kurang untuk menyuarakan anak-anak. Seperti itu, Pak Lingga. Di sini ya ini tujuan pelaksanaan program ini nanti dengan suara. Suara ini akan diberikan kesempatan untuk berpakaian dalam rancang. Biarkan anak seperti apa ya. Berikan kebebasan. Pilihan anak milih musik. Nah, ini harus milih musik. Nah, anak bebas. Jangan dipaku harus sama ini. Biarkan dulu anak-anak kasih nanti bisa ketika masukan. Ini musik seperti ini anak-anak. Ini udah dulu aja. Ya Pak. Takutnya Bu Susi cocok Bu Susi. Ini tapi Bu Susi kan hafal, sudah cepat, anak-anak tidak betul. Kasih yang kiranya anak-anak dari yang muda sampai yang agak sulit disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang penting anak-anak senang di sini dan mereka tahu manfaatnya. Senam ini apa? Rata-rata anak laki-laki malu kalau sudah. Itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada saran lagi ke depannya ini yang kiranya nanti dongnya ini sukses gitu. Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah tadi menyimak rencana planning dari RTA rencana tidak lanjut yang dilakukan oleh Bapak Arif dan Bapak Lingga, ini sepertinya menarik sekali dan semuanya ini memerlukan dukungan teman-teman. Nah, jadi kebersamaan, jadi saling support. Saya merasa bahwa Pak Arif dan Pak Lingga kalau bekerja sendiri tidak mungkin. Menghandle kurang lebih sekitar 500 siswa ya. Terus ini tadi saya menangkap sesuatu RTL yang baik, yaitu nanti tadi kan dari nilai kreatif anak-anak nih, dari mulai memilih musik gerakannya itu memang kreatif, berpikir kritisnya, kreatifnya juga ditanamkan. Nah, terus tadi kalau sudah ada beberapa anak yang terlihat sudah mampu dan sudah melaksanakan dia mampu untuk ini diambil ya menjadi tim senam. Cuma saran saya punya saran gini, ketika anak-anak memiliki itu sudah dilatih, gerakannya jangan hanya itu aja. Kemungkinan saya mengevaluasi kegiatan senam sehat anak-anak itu kenapa malas kadang bergerak itu satu memang kurang motivasi.
apa sih pentingnya ini, salah satunya mungkin itu. Kedua mungkin senangnya itu aja. Jadi ya itu aja. Mungkin tim nanti yang sudah dipilih nanti mungkin pas senam sehat model senam A, terus yang ini model B dengan musik dan gerakan yang berbeda. Itu mungkin saran saya, dan mudah-mudahan RTL ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Memang harus butuh proses semuanya, tidak langsung ke langit ketujuh. Nggak bisa, jadi semuanya butuh saling mensupport. Kalau satunya lemah, yang lain harus mendukung. Seperti itu yang saya rasakan di sini. Memang semuanya harus saling mensupport. Mudah-mudahan RTL ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin ya, semuanya untuk sekolah kita. Mungkin itu saja. Thank you for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu Wakil Kepala Sekolah atas masukannya. Mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, Pak Linda sungguh luar biasa sekali. Ada masukan dari Bu Endah, keren sekali ya. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Endah, mungkin anak-anak pada saat mengikuti senam sehat, ya perasaan jenuh pasti ada. Karena kemungkinan benar apa yang katanya Bu Endah, senamnya itu saja, terus instruktur senamnya hanya itu saja. Katanya Bu Endah tadi harus ada tim atau kelompok yang sudah dilatih khusus. Nah, masukan saya, sesekali kita harus benar-benar mendatangkan pelatih benar-benar. Nah, baik pelatih laki-laki ya, dan juga yang perempuan. Biar sama-sama kita senam beneran gitu, biar semangatnya atau gairahnya lah apa ya, membaknya lah gitu ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kalau senam itu kan biasanya anak-anak di atas. Kan ada nggak gini ya, melihat ke atas gitu, kan mungkin terasa sakit kepala atau lain sebagainya. Bagaimana kalau seandainya kalau nggak di depan, bisa di tengah, hadap ke timur, yang sini hadap ke barat, mungkin bisa di tengah-tengah memanjang begitu. Yang instrukturnya di tengah memanjang, boleh begitu, atau di depan sini nggak apa-apa. Mungkin hanya itu ya, sekedar masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali atas masukannya ini. Moga Bu Iswati. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah dipaparkan tadi sangat bagus sekali dari Pak Linda dengan Pak Arif. Mudah-mudahan rencana perkataan ini akan terrealisasi. Ini saran saja dari saya. Dari Bu Endah tadi sudah ada istilahnya, ada pelatih-pelatih yang di variasi dari senam-senamnya itu. Kalau dari saya ini saya perlu tambahkan sedikit, yaitu dialokasikan waktu secara khusus. Maksud saya dijadwalkan mungkin tiap minggu itu atau 2 atau 3 kali sebelum anak-anak itu masuk sekolah, seperti yang dulu pernah saya terima waktu saya sekolah di SD itu, Mas Arif. Dulu itu ada namanya senam kesegaran jasmani ya. Itu sebelum masuk kelas itu ada kegiatan seperti itu. Jadi dimaksudkan mungkin ini bisa anak-anak sebelum masuk kelas itu bugar dulu ya. Setelah menerima pelajaran nanti mereka siap, dan khususnya untuk anak-anak yang biasanya mengantuk ya di kelas itu banyak sekali kan. Siswa-siswa kita itu kalau di kelas itu tidur, Mas. Iya, itu mungkin bisa kita motivasi dari situ. Sebelum masuk kelas bisa diadakan kegiatan senam dulu beberapa, mungkin dijadwalkan 20 atau berapa 25 menit itu kan bisa mungkin ya, untuk memotivasi anak-anak. Mungkin itu dampaknya nanti bisa kita rasakan, yaitu anak-anak sebelum masuk kelas itu bisa bugar atau fresh, yang dampaknya nanti bisa ke masalah kepelajaran ya, bisa menerima pelajaran dengan baik, kondisinya sudah segar, bugar, tentunya mereka siap untuk menerima pelajaran dengan sempurna. Itu mungkin yang saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak saran atau masukan dari guru-guru. Alhamdulillah dengan adanya komunitas ini kita bisa bersinergi bersama untuk mencapai tujuan yang baik dari depannya. Mungkin ada tambahan lagi, kalau tidak ada saya tutup atau kita tutup. Tidak ada lagi? Tidak ada. Baik Bu, kita akhiri. Mungkin ada penyampaian atau pemaparan kita yang kurang lengkap atau kurang sempurna, ya kami mohon maaf. Semoga dengan adanya rencana tidak lagi ke depannya ini dalam proyek kelima kita bisa menemukan anak-anak yang sehat, bugar dan kuat. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya selaku pembuka acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.